kami dan majelis hakim disuruh mempercayai putusan pengadilan. Di antaranya ciri-ciri DPO-nya itu adalah ya untuk Peggy alias Peron ya tinggal di Banjarwangunan. Harus tuh karena memang dasarnya penyidik menangkap adalah DPO ya, DPO putusan pengadilan. Kok enak banget dia berubah alamat menangkapnya. Kan suruh mempercayai putusan pengadilan. DPO-nya tinggal di Banjarwangunan. Kenapa dia yang bergeser sendiri? DPO-nya yang ditangkap di Desa Kepongkongan, bukan di Banjarwangunan. Yang ngaco ini menurut saya. Ngaco. Ada keterangan lain yang muncul dari Aib dan Dede. Namun herannya yang muncul ke permukaan, ya bahkan menurut salah satu penasehat hukum, ya saksi yang dianggap saksi kunci tersebut, Aib dan Dede itu tidak pernah dihadirkan di persidangan, seperti itu. Dan memang ada banyak keganjilan-keganjilan yang memang jika kita lihat beberapa informasi yang berkembang saat ini, bahwa Aib sendiri itu punya masalah, nah ini cenderung ke konspirasi, tetapi saya akan menarik ke sisi atau perspektif hukum. Apakah memang ya kesaksian Aib yang melihat Peggy dalam hal ini ya yang katanya itu berjarak 100 meter, padahal tempat itu menurut orang sekitar kalau malam itu sangat sepi dan cukup gelap. Apakah memang yang dilihat oleh Aib itu merupakan Egy alias Peggy seperti itu? Dan ini harus dibuktikan lebih lanjutnya. Apakah memang dengan jarak 100 meter, dengan kondisi yang sangat gelap, bisa melihat secara jelas orang tersebut? Kemudian selain itu, jika kita hubungkan dengan kasus Vina ini, ternyata terdapat alibi yang diberikan dari sisi atau dari pihak Peggy, ya bahwa pada saat itu sebetulnya Peggy ini tidak berada di Cirebon, tetapi di Katapang, di Bandung, seperti itu. Maka ini menjadi salah satu keganjilan. Jika memang benar Aib dan Dede ini merupakan kunci dan saksi, dan sebetulnya saksi ini adalah orang yang melihat langsung, apakah memang ketika terjadinya ya kronologi Peggy yang melakukan hal yang kurang pantas, seperti itu ya, berdasarkan kronologi di putusan pengadilan tersebut, apakah memang melihat, ataukah melihat hanya proses pengajaran saja? Dan itu menjadi sangat abu-abu ketika misalkan memang kronologi yang ada di dalam putusan tersebut ya yang diuraikan seperti itu, apakah memang itu benar atau tidak, kita belum masuk ke sana dulu seperti ya. Ini menjadi abu-abu, apakah memang Peggy itu melakukan hal tersebut atau tidak, apakah Aib itu melihat atau tidak seperti itu ya. Dan herannya di pengadilan tidak muncul, tetapi ketika beberapa wartawan atau media itu melakukan wawancara, Aib itu muncul dengan menggunakan masker. Maka ini harus diselidiki ya. Nah, penyidik harus memang memeriksa Aib dan Dede ini. Lihat di sini ada seorang warganet yang mengomentari kejanggalan dalam kasus kematian Vina Cirebon ini. Dikarenakan di sini ada yang jadi tumbal salah tangkap. Di sini warganet merasa janggal dengan keterangan lain yang muncul dari Aib dan Dede. Namun herannya yang muncul di permukaan bumi, bahkan penasehat hukum Aib pun dianggap saksi kunci Aib dan Dede tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan. Lalu warganet tersebut juga melihat sangat banyak keganjilan yang memang jika kita lihat dengan informasi yang berkembang saat ini, itu Aib pun punya masalah dan ini cenderung ke konspirasi. Warganet itu mempertanyakan apakah memang kesaksian Aib yang melihat Peggy dalam hal ini yang katanya berjarak 100 meter, apakah memang yang dilihat Aib itu adalah Egy? Warganet itu meminta agar harus dibuktikan lebih lanjut. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya mengamati perkataan seorang mengenai pasren Pak RT ya. Nah, di situ dia bilang kalau BAP dulu tentang kesaksian pasren itu sudah teruji di pengadilan, ya kan. Kemudian dia bilang bahwa Pak Pasren saat ini itu diintimidasi. Yang saya pertanyakan tentang BAP-nya, katanya sudah teruji di pengadilan, ya kan. Tidak perlu membuka kembali yang namanya BAP
awal dulu karena sudah diuji di pengadilan, bahkan dikasih gerasi, ya kan. Nah, yang intimidasi itu yang mana? Tolong ditunjukkan. Itu salah satu. Kedua, ya, kalau dibilang BAP awal itu sudah teruji, ya sudah teruji di pengadilan. Pengadilannya di pengadilan mana? Ketiga, kalau memang udah diuji, saksi udah memberikan, kenapa salah tangkap? Yang orang tidak bersalah dipenjarakan. Itu kan yang saya pengen itu. Kenapa? Ayolah, ya. Tidak perlu membela orang-orang yang menyembunyikan dalam kasus Vina ini karena melibatkan orang-orang pejabat. Jadi percuma juga ya bawa yang namanya tim Polda kalau masih aja berbohong. Indonesia ini butuh kejujuran loh. Ya, Indonesia ini butuh kejujuran. Apa salahnya? Ya kan, bilang lagi saya menentang keras ya tentang yang namanya intimidasi yang namanya Pak Pasren. Ya, menentang keras. Kemudian juga bilang, awas ini jangan dipolitikkan. Ini bukan politik, ini soal HAM, hak asasi seorang manusia, putri remaja yang meninggal, yang pelaku aslinya belum tertangkap. Jadi wajar kalau bilang netizen katanya menyerang Pak Pasren. Di mana serangan Pak Pasren? Ya, sejauh ini saya memperhatikan belum ada orang yang mengintimidasi yang namanya Pak Pasren. Sejauh ini saya juga belum pernah lihat itu ya orang-orang netizen ini mencaci maki yang namanya atau seperti yang Ibu sebutkan dihina, dihujat, diintimidasi dan segala macam itu. Belum ada, Bu. Dan lagi, di sini kita sudah lihat Widya, seorang dagelan politik, kembali menyuarakan untuk kebebasan Peggy Setiawan atau Peggy si kuli bangunan dalam kasus Vina Cirebon ini. Bu Widya menyoroti Pak RT Pasren, yang mana dulu kesaksian Pasren tersebut dikatakan sudah diteruji di pengadilan. Kemudian dibilang bahwa Pak Pasren saat ini sedang diintimidasi. Bu Widya membantah dengan menanyakan, yang diintimidasi itu yang mana? Bu Widya lantas mengatakan kalau dibilang BAP awal itu sudah teruji di pengadilan. Tapi pengadilan mana kalau memang diuji dan saksi sudah memberikan, kenapa sampai bisa salah tangkap begini? Yang orang bersalah ditangkap, yang orang tidak bersalah ditangkap. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komennya di bawah, guys. Penetapan tersangka ya Peggy Setiawan itu berdasarkan dari kesaksian si Aep dan Sudirman, salah satu tersangka yang divonis seumur hidup. Dan menurut pihak keluarga itu Sudirman ini mempunyai keterbelakangan mental ya. Nah, yang saya tekankan di sini seharusnya Polda Jabar menghadirkan saksi-saksi itu untuk diuji di pengadilan ya. Nah, diuji kebenaran atas kesaksiannya, tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan, tidak ada penekanan ya kan. Nah, karena si Aep ini harus bertanggung jawab atas kesaksiannya. Karena atas kesaksian dialah Peggy Setiawan Anda tangkap ya. Kalau polisi tidak bisa menghadirkan Aep ini dan Sudirman, ya, berarti pihak kepolisian ini ibaratnya udah menyerah sebelum bertanding ya. Udah bebasin aja tuh Peggy Setiawan. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, waduh, kesal ya dengan jawaban dari pihak Polda Jabar karena ngelantur ya, ngelanturnya gini loh. Harusnya Polda Jabar itu menjawab ini loh. Ya kan, alasan kami ini menangkap Peggy Setiawan, ini buktinya ya kan, atas dasar ini loh kami menangkap Peggy Setiawan. Nah, dalam fakta persidangan Polda Jabar cuma menceritakan BAP yang sudah terjadi ya kan, hanya menceritakan BAP ya kan. Dan sekali lagi warganet di sini juga mengatakan kalau penangkapan tersangka yaitu Peggy alias Peggy si kuli bangunan itu berdasarkan dari kesaksian Aep dan Sudirman. Salah satu tersangka yang divonis seumur hidup, menurut pihak keluarga Sudirman ini mempunyai latar belakangan mental. Warganet itu kembali menekankan seharusnya Polda Jabar menghadirkan saksi-saksi untuk diuji di pengadilan dan diuji kebenaran atas kesaksiannya. Tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan, dan tidak ada penekanan di sini. Karena si Aep ini harus bertanggung jawab atas kesaksiannya. Karena atas kesaksian dialah Peggy Setiawan yang ditangkap.
Silahkan tinggalkan jejak kalian di bawah dengan komentar sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit sampai jumpa.